Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik apa kabar? Perkenalkan saya Kak Teguh Wisnu ya, atau bisa panggil KTW ya. Hari ini kakak mau menyampaikan satu tema yang mudah-mudahan bisa adik-adik ambil dan adik-adik ambil manfaatnya ya, dan semoga bisa bermanfaat insyaallah. Nah, temanya adalah menebar manfaat dengan menjadi content creator. Ada beberapa latar belakang nih kakak mengambil tema ini. Pertama, memang kakak bergerak di sini juga. Kakak sama teman-teman kakak itu bikin satu konten yang mudah-mudahan insya Allah bermanfaat untuk banyak orang ya. Terutama memang khusus buat adik-adik yang masih di sekolah dasar, masih di PAUD, TK ataupun kelompok bermain ya. Itu segmennya memang di situ. Nama konten yang kakak bikin adalah Rico the Series. Satu anak kecil yang memiliki robot ya. Terus Rico ini dia memiliki keinginan atau keingin tahuan yang sangat tinggi tentang dunia sains. Lalu robotnya namanya Kyo yang selalu memberitahukan tentang apa yang diingin tahu oleh Rico gitu ya. Kalau proses untuk Rico ini sebenarnya cukup panjang adik-adik semua, karena kalau misal cukup panjang dan effortnya lumayan nih kalau misal bikin Rico ini, karena satu animasi yang prosesnya lumayan rumit, lalu pengerjaannya cukup panjang dan biayanya juga cukup lumayan gitu ya. Nah, tapi adik-adik jangan khawatir, karena sebenarnya kita semua juga bisa menjadi content creator ya, dengan skill yang kita punya, dengan potensi yang kita punya, dengan peralatan yang ada. Nah, misalkan selain konten itu, kalau misal kakak sendiri memang ada beberapa kali memberikan konten-konten di Instagram kakak ya. Nah, ini coba follow dulu nih IG-nya kakak nih, @teukuwisnu ya, @TEUKUWISNU ya. Nah, beberapa yang kakak sampaikan memang ada konten-konten yang bermanfaat, yang juga ada beberapa kalau di Instagram ya, itu memang ada tentang sharing yang kakak sampaikan di situ, dan juga ada foto-foto kakak sama keluarga kakak gitu ya. Nah, sekarang kakak ingin mengajak adik-adik semua nih, ayo kita sama-sama menjadi content creator nih yang bermanfaat ya, pastinya ya, menjadi content creator yang bermanfaat sehingga adik-adik juga insya Allah mudah-mudahan bisa mendapatkan pahala ya. Nah, pertama langkah yang harus kita lakukan ketika menjadi content creator, kita bilang atau tahapan-tahapan. Ini coba kita lihat, kelihatan ya, tahapan menjadi content creator. Sip. Yang pertama, apapun latar belakang. Ini yang pertama. Apapun latar belakang adik-adik insya Allah bisa menjadi content creator. Gini, kenapa kak bilang seperti ini? Karena ketika adik-adik latar belakang misal contohnya pelajar udah pasti, ya kan? Tapi mungkin ketika adik-adik ini masih duduk di bangku SMP ataupun SMA, tapi adik-adik ngerasa adik-adik punya skill yang memang bisa yang menurut adik-adik punya skill di situ. Contoh misalnya, simpel aja deh, simpel ya. Kayak misalnya ada anak kecil tuh yang di luar negeri, memang kakak namanya lupa apa gitu namanya, kakak lupa. Nah, dia punya skill main bola. Umurnya mungkin masih SD kelas 5, 6 atau SMP kelas 1, kakak lupa ya. Kakak kurang ini juga kalau yang secara umurnya, cuman masih kecil. Tapi dia mempunyai kemampuan skill bola ya. Lalu ini digunakan sama dia untuk dia buat tutorial ataupun hal-hal yang berbau skill bola ya, skill bola yang ditunjukkan melalui video. Nah, lalu setelah dia tunjukkan skillnya, dia tunjukkan bagaimana cara bikin tutorial skill tersebut, skill bola, misalnya menggocek atau menendang bola sehingga bisa masuk ke dalam kaleng, ataupun hanya sekedar
memperlihatkan skill bolanya gitu. Direkam sama dia, sama teman kita nih yang masih kecil juga, direkam sama dia, lalu diposting di Instagram. Ketika diposting di Instagram, akhirnya banyak yang melihat. Ternyata anak sekecil ini juga jago main bola gitu loh. Ya, memang nggak bisa dibandingkan dengan pemain-pemain superstar yang sudah profesional. Tapi untuk seumur ini dia termasuk jago gitu. Adik-adik juga harus tahu dengan kemampuan adik-adik punya batasan memang. Batasan ini maksudnya gini. Di umur yang kelas 6 SD misalnya, adik-adik kemampuannya main bolanya nggak bisa dibandingkan dengan profesional, tapi untuk kemampuan teman-teman sumuran adik-adik itu jago banget gitu. Nah ini silakan direkam, ditunjukkan nanti atau divideokan, dimasukkan ke dalam Instagram adik-adik, ya. Ataupun adik-adik memang punya skill, misalnya adik-adik ternyata memang suka banget ngaji dan tahu ilmu tajwid, makhrajul hurufnya juga bagus. Ngaji memang dari dulu suka, udah hafal berapa juz ya. Nah, adik-adik bisa menyampaikan ini, sampein aja, maksudnya videoin. Misalnya nyampein, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, namaku Andi. Nah, Andi hari ini mau membaca surah Al-Fajr gitu kan. Terus adik-adik ini bacakan saja Al-Fajr, lalu adik-adik sampaikan, nah aku bisa hafal surah Al-Fajr itu memang karena dari kecil aku sama ayah bunda itu didengarkan terus surah Al-Fajr, lalu aku juga dilatih sama bundaku untuk murojaah surat Al-Fajr. Nah metodenya seperti ini teman-teman, itu bisa banget tuh adik-adik sampein sehingga adik-adik hafal surah Al-Fajr, mungkin lebih dari itu juz, sekarang udah juz 28. Kenapa adik-adik bisa hafal sampai segitunya, ya kan? Sampaikan saja metodenya, mungkin metode ada cara bagaimana bisa sampai bisa hafal itu bagaimana caranya. Ataupun sekedar ngaji, nggak masalah. Adik-adik bisa sekedar ngaji doang, baca, ya kan? Dengan tajwid yang benar, kasih tahu misalnya itu, wah bagus banget. Misalnya baca surat apapun, lalu adik-adik kasih tahu, nah kalau di sini hukumnya ini karena ini bertemu dengan ini, gitu kan? Itu sampaikan saja, ya, direkam, disebarkan. Jadi ini bisa namanya menjadi content creator. Jadi bikin satu konten, ya, content creator adalah bikin satu konten lalu disampaikan kepada umum, gitu kan, dimasukkan ke media sosial sehingga orang lain bisa melihat karyanya adik-adik gitu ya. Jadi siapapun latar belakang apapun adik-adik bisa. Adik-adik kan pelajar sekarang kan, adapun yang mungkin ada homeschooling ataupun ada yang sekolah di sekolah negeri gitu ya, itu dengan kemampuan adik-adik disampaikan aja. Adik-adik mungkin dari sekarang bisa menjadi content creator ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, adik-adik harus menentukan format konten. Yang kedua adalah kelihatan ya adik-adik ya, menentukan format konten. Ada video, ada audio, ada tulisan. Nah, kalau video yang tadi kakak bilang, sampaikan, direkam apapun skill adik-adik, lalu disampaikan ke media sosial, di posting di media sosial, ya kan? Kalau audio sekarang kan adik-adik mungkin ada yang tahu ya tentang podcast ya. Nah, ini bisa adik-adik rekam suara adik-adik misalkan tentang apapun ya yang adik-adik paham, ataupun hanya sekedar mengaji. Kita simpelnya mungkin itu, sekedar mengaji, adik-adik paham tajwidnya yang benar, bacanya juga bagus, rekam bacaan adik-adik, terus masukkan konten audio adik-adik ini, ya kan? Ataupun tulisan. Nah, adik-adik juga bisa bikin tulisan, nanti bikin blog sendiri. Nah, itu teknisnya nanti bisa coba search di Google ya. Teknis untuk bikin blog sendiri itu seperti apa. Jadi tulisan adik-adik berupa apapun, bagaimana membaca, bagaimana membaca Al-Quran yang benar, bagaimana menjadi PD, misalnya adik-adik PD nih, orang PD yang untuk berbicara di depan umum. Nah, adik-adik sampaikan bagaimana cara menjadi
menjadi pede ketika berbicara di depan umum. Sampaikan aja di tulisan, ataupun bikin videonya, ataupun hanya sekedar audio saja. Ya, oke, itu yang kedua. Oke, yang ketiga, mulailah dari hal yang sederhana, ya. Terus dan perlihatkanlah kontennya ke yang terdekat dahulu. Jadi gini, ketika adik-adik mau bikin satu video bagaimana membaca Al-Quran yang baik, surahnya surah-surah yang pendek dulu menurut kakak nih. Jadi misalnya, apalagi misal surah Al-Fatihah yang adik-adik dapatkan dari ustadz-ustadz, guru-guru adik-adik, cara membaca Al-Fatihah yang benar seperti apa, ya. Dari yang itu dulu gitu kan. Terus baca surat Al-Ikhlas, An-Nas, Al-Falaq, itu dari yang pendek-pendek aja dulu. Jangan langsung tiba-tiba Al-Baqarah gitu ya. Yang kecil, yang surat-surat pendek aja dulu. Ini kalau misalnya kita bilang adik-adik mau buat konten membaca Al-Quran, yang pendek-pendek dulu. Setelah adik-adik mulai dari yang kecil-kecil dulu, yang sederhana dulu, lalu adik-adik bisa perlihatkan konten ini kepada yang terdekat. Yang terdekat itu adalah udah pasti ayah bunda ya, ayah adik, bunda adik, atau mama papa ya, mama papa adik-adik gitu. Bisa perlihatkan, misalkan udah bikin, aku bikin video baca Quran seperti ini loh, menurut mama gimana? Nanti atau papa menurut papa gimana? Bahkan bisa jadi nanti ayah bunda adik-adik yang akan membantu adik-adik menjadi content creator loh, ya. Dibantu, kayaknya kamu butuh kamera lebih bagus deh. Jadi mama papa adik-adik jadi beliin adik-adik kamera yang bagus untuk buat menunjang videonya adik-adik. Itu bisa jadi loh. Bahkan support mama papa itu begitu besar untuk adik-adik menjadi content creator, ya. Itu yang ketiga. Dan yang terakhir adik-adik adalah upload ke media sosial atau posting ya, publish ke media sosial ya. Ini yang terakhir. Nah, kan jadi kan mulai dari yang sederhana, kasih lihat ke mama papa. Setelah mama papa oke, mungkin masuk ke grup keluarga, grup WhatsApp keluarga. Om, tante gimana? Sepupu gimana menurut kalian, minta masukan dan saran. Nah, nanti ketika ada saran dan masukan, kita perbaiki lagi. Oh, ini kurang ini, ada saran ini, ada saran itu. Oh, ini kayaknya kameranya harusnya lebih ke sini. Nah, nanti kalau bisa dibikin ada teksnya, tulisannya gitu. Nah, ini saran dan masukan dari yang terdekat dahulu itu membuat kita coba untuk revisi atau membaguskan lagi video kita gitu ya. Nah, setelah itu udah yakin semuanya udah bilang, wah oke nih, bagus nih, Masya Allah, ayo. Nah, baru dari situ kita upload ke media sosial. Nah, ini dia. Coba dari ulang yang pertama. Yang pertama tadi adalah apapun latar belakang adik-adik insya Allah bisa menjadi content creator ya. Adik-adik kan belajar, tapi kan adik-adik mempunyai skill apapun, silakan potensi adik-adik bisa adik-adik maksimalkan di media sosial. Terus menentukan format konten. Ada video tadi ya, bisa di Instagram, bisa di YouTube ya, Facebook gitu. Kalau audio tadi Spotify itu ya, yang hanya audio saja. Terus kalau tulisan itu bisa di blog. Nah, ini bisa dicari bisa dilihat di search di Google aja bagaimana kalau untuk bikin blog ya. Terus ketiga, mulailah dari yang sederhana dan perlihatkan kontennya ke yang terdekat dahulu. Tadi bikin yang simpel-simpel dulu, kasih lihat ke mama papa, grup WhatsApp keluarga ya, ada masukan dan lain-lain, dibagusin lagi videonya gitu setelah itu. Nah, setelah dibagusin lagi, baru yang terakhir upload ke media sosial, ke YouTube kah, ke Instagram, Facebook, ataupun tulisan di blognya gitu ya. Oke, itu saja dari kakak ya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Sekali lagi kakak mau sampaikan adalah ketika bikin konten, bikinlah konten yang bermanfaat, yang bisa manfaat itu bisa menyebar luas kemana-mana sehingga adik-adik bisa mendapatkan pahala terus ya. Oke, sekali lagi kita bilang bikin konten yang bermanfaat ya, bikin konten yang bermanfaat. Oke, itu saja dari kakak. Kakak mohon pamit, mohon maaf kalau ada salah-salah ya apa yang kakak sampaikan. Dan video ini juga bisa adik-adik kasih ke teman-teman adik-adik yang lainnya yang mungkin belum melihat video ini ya. Oke,
Selamat berkarya selamat berkarya, semoga karya menjadi karya yang bermanfaat dan terus tebar manfaat ke teman-teman yang lain. Oke? Kakak pamit undur diri dulu. Salam buat mama papa, ya bunda, salam buat teman-teman adik-adik semua, dan salam buat guru-guru yang di sekolah adik-adik. Oke? Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.